Tahukah Anda, berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018, menunjukkan 17,7% balita masih mengalami masalah gizi. Menurut WHO, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi loh. Maka dari itu, kami dari tim Beda Server yang beranggotakan saya Jessica Maya dan rekan saya Ivan Budianto mengangkat tema kesehatan gizi balita untuk karya kami pada kali ini. Kami telah membuat kuesioner yang diisi oleh 37 responden sebagai penindaklanjutan masalah ini. Terdapat 24 responden orang tua dan 13 responden lainnya adalah calon orang tua. Lalu, kami meringkas permasalahan dari seluruh responden sebagai berikut. Permasalahan pertama yang dikeluhkan oleh 31 responden yaitu bingung dengan pilihan menu makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi atau menu makanan balita. Dilanjutkan dengan permasalahan kedua yang dikeluhkan oleh 29 responden yaitu bingung mengenai takaran makanan yang baik dan benar untuk anaknya. Permasalahan ketiga dikeluhkan oleh 75% responden adalah bingung apabila memiliki pertanyaan dan ingin bertanya kepada orang tua lain. Permasalahan berikutnya yang dikeluhkan oleh 25 responden adalah ingin mengetahui berat badan ideal anaknya. Untuk permasalahan terakhir, yang dikeluhkan oleh 40% responden adalah ingin berkonsultasi secara online mengenai gizi anak kepada ahli di bidangnya. Lalu, apa ya solusi dari permasalahan di atas? Solusinya adalah swap in. Apa itu swap in? Swap in terdiri dari dua kata, yaitu swap yang mempresentasikan seseorang menyuapi anaknya dan in merupakan singkatan dari Indonesia. Sehingga, Swap In adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menanggulangi gizi buruk di Indonesia, khususnya pada bayi dan balita. Terdapat 3 target pengguna dari Swap In. Yang pertama adalah orang tua dari bayi dan balita, lalu pengasuh bayi dan balita, dan yang terakhir adalah peneliti gizi dari bayi dan balita. Lalu, kompetitor dari aplikasi kami adalah aplikasi pemberi rekomendasi makanan bayi dan balita lain yang dapat diakses melalui Play Store. Contohnya adalah aplikasi resep MPASI bayi 6 bulan plus atau aplikasi resep MPASI menu lengkap ini. Kekurangan dari kompetitor Swap In dapat disimpulkan menjadi 2 bagian besar, meliputi kurangnya jadwal yang diberikan sehingga pengguna susah untuk mengatur jadwal makanan dan sulitnya melakukan tracking apakah gizi yang direkomendasikan sudah sesuai dengan usia sang balita atau belum. Lalu, kenapa sih kita merekomendasikan Swap In? Swap In memiliki 6 fitur utama yang dapat membantu pengguna dalam kesehariannya, yang juga sekaligus menjadi value proposition kami. Fitur pertama, pengguna akan diberikan rekomendasi menu makanan yang berbeda untuk setiap harinya yang otomatis diupdate berdasarkan umur inputan anak dari masing-masing pengguna. Fitur kedua, kami menyajikan grafik yang mencakup garis berat badan ideal dan berat badan anak masa kini guna membantu melakukan tracking berat badan sang balita. Fitur ketiga, pengguna dapat melakukan konsultasi secara online sesuai dengan kebutuhan berdasarkan spesialisasi dan biaya yang bervariasi. Fitur keempat, terdapat 2 macam diskusi pada aplikasi Swap In, yaitu diskusi rekomendasi menu harian dan diskusi umum sebagai tempat bertukar pikiran dan informasi. Fitur kelima, kami menyajikan artikel kesehatan guna menambahkan wawasan dan informasi penting untuk pengguna mengenai kesehatan gizi sang anak. Fitur terakhir yang tidak kalah penting yaitu profil ganda yang dapat menampung 2 anak atau lebih dalam satu akun sehingga pengguna tidak perlu berganti device saat memakai aplikasi Swap In. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa value proposition dari Swap In adalah: pertama, aplikasi ini dibutuhkan oleh orang tua bayi dan balita, terutama yang memiliki resource terbatas untuk mencari makanan bayi dan balita. Sehingga aplikasi ini memiliki pasar yang luas. Yang kedua, memiliki sedikit kompetitor berupa aplikasi serupa. Yang terakhir adalah menjawab masalah-masalah yang dialami oleh orang tua bayi dan balita mengenai pemberian makan anaknya. Sekian penjelasan dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan video kami.